Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi gerakan non-blok yang disusun oleh Tia Maulidia, Putri Pratama Mahardi, Putri Astiani, Reski Putria Ramadhani, dan Siti Awalia. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, latar belakang GNB. Yang kedua, daftar negara GNB. Ketiga, fungsi GNB. Keempat, peran GNB untuk Indonesia. Kelima, tujuan GNB. Keenam, pendiri GNB. Ketujuh, pertemuan GNB. Dan yang terakhir, peran Indonesia untuk GNB. Latar belakang GNB. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India yaitu Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Lahirnya organisasi gerakan non-blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia waktu itu karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. 5 prinsip GNB. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia dalam piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah setiap negara. Ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa. Keempat, menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri. Kelima, tidak melakukan campur tangan dalam persoalan dalam negeri dari negara lain. Daftar negara GNB. Sebanyak 25 negara yang turut serta yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, dan Sri Lanka. Kemudian Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, dan Guinea. Lalu India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Fungsi GNB. Penjaga perdamaian dunia. Fungsi ini dapat dikatakan merupakan fungsi paling utama dari organisasi ini. Keberadaan gerakan non-blok menjadi penghalang bagi efek perang dingin agar tidak semakin bertambah luas. Hal tersebut sangat membantu bagi terjaganya perdamaian dunia. 2. Mediator kerja sama internasional yang setara. Tidak ada negara yang derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah dari negara yang lainnya, berlangsung secara setara. 3. Wadah bagi negara-negara yang berkembang. Gerakan non-blok merupakan wadah bagi negara-negara yang berkembang tersebut. Sebenarnya, wadah pertama bagi mereka ialah Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Wadah selanjutnya adalah gerakan non-blok yang merupakan tahap lebih lanjut dari Konferensi Asia Afrika, di mana negara-negara peserta kemudian bergabung karena keinginan yang sama untuk tidak memihak blok manapun dalam perang dingin. Tujuan GNB. 1. Menjaga perdamaian dunia. Perang dingin menyebabkan kedua blok berusaha untuk terus memperluas wilayah pengaruh ideologinya. Akibatnya, perdamaian dunia terus terusik. Banyak cara-cara yang digunakan oleh blok barat dan blok timur untuk menanamkan ideologinya, baik dengan cara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi seperti mengirimkan mata-mata. Yang kedua, menentang segala bentuk penjajahan. Tujuan ketiga dari adanya gerakan non-blok di dunia yaitu menentang segala bentuk penjajahan yang ada di dunia. Penjajahan yang dimaksud seperti kolonialisme, imperialisme, neokolonialisme, rasisme, apartheid, dan setiap bentuk penyerangan atau agresi militer. Dominasi negara asing, pendudukan, dan intervensi negara lain terhadap urusan dalam negeri. Segala hal tersebut harus ditentang agar perdamaian dapat tercipta. Yang ketiga, menjamin kemerdekaan dan kedaulatan serta kesatuan wilayah negara anggota.
Dengan adanya tujuan ini, maka di antara negara anggota yang satu dengan negara anggota yang lainnya tidak diperkenankan untuk saling menyerang karena hal ini dapat mengganggu pelaksanaan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan negara yang terkait. Yang keempat, menentang segala bentuk blok politik. Tujuan keempat dari gerakan non-blok bagi perdamaian dunia ini ialah menentang segala bentuk blok politik, dalam artian setiap negara anggota tidak akan memihak ke dalam satu blok yang melakukan perang dingin sehingga dampak perang tidak semakin besar dan perdamaian dunia dapat senantiasa terjaga. Yang kelima, menjaga keamanan negara-negara anggota. Tujuan adanya gerakan non-blok yang terakhir dibahas dalam kesempatan ini yaitu menjaga keamanan dari negara-negara anggota. Tujuan ini sangat penting karena keamanan merupakan salah satu hal yang harus senantiasa dijaga agar setiap warga negara dapat menjalankan hidupannya dengan tenang dan nyaman. Peran GNB bagi Indonesia untuk menjamin kemerdekaan nasional, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme termasuk Zionisme, dan segala bentuk agresi penduduk, dominasi, gangguan atau hegemoni asing di samping menentang politik blok dan politik negara besar. Pendiri GNB yang pertama Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Nasr. Yang kedua Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Yang ketiga Presiden Menteri India yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Yang keempat Presiden Ghana yaitu Kwame Nkrumah. Yang kelima Presiden Mesir yaitu Gamal Abdul Nasser. Pertemuan GNB. Normalnya pertemuan GNB yang berlangsung selama 3 tahun sekali. Biasanya setiap mengadakan konferensi kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan 3 tahun. Pertemuan pertama yaitu di Beograd, waktunya September tahun 1961, dihadiri 25 anggota, mendedikasikan untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonisme. Pertemuan kedua lokasinya di Kairo, waktunya tahun 1964, dihadiri 56 negara untuk mendiskusikan konflik Arab Israel dan perang India Pakistan. Pertemuan ketiga lokasinya Lukusa, waktunya tahun 1969, dihadiri 54 negara. Gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Pertemuan terakhir, pertemuan paling baru ke-15 diadakan di Mesir dari 11 sampai 16 Juli 2009. Namun GNB ini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak melahirkan Perang Dingin. Peran Indonesia bagi GNB. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai pelopor terjadinya GNB. Yang kedua, dalam KTT ex-GNB tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT di mana Presiden Soeharto ketika itu bertindak sebagai ketua GNB. Yang ketiga, Indonesia memprakarsai kerjasama teknis di beberapa bidang, seperti bidang pertanian dan kependudukan. Yang keempat, Indonesia mencetus upaya untuk menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.